Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa qala du'a Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semua jamaah, orang-orang tua kami yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis, yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Jadi di antara manusia itu ada yang menjadi keluarga Allah. Paham? Paham ya Pak? Ya. Tinggal tergantung manusianya yang kayak apa yang menjadi keluarga Allah ini. Kan begitu. Ya mudah-mudahan kita semua daripada bagian keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa kita bersama. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalu, pada matur atau bertanya sahabat-sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah yang ada di dunia ini wahai Kanjeng Nabi? Qala, jawab Kanjeng Nabi, yaitu ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran hum ahlullah. Orang-orang yang ahli membaca Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mengkaji tentang Quran, dan orang-orang yang mengamalkan isi daripada Al-Quran, dan orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang hafal Quran, yang ahli Al-Quran, itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kita
pada malam hari ini sebagaimana malam-malam sebelumnya, dari malam pertama tepatnya di malam Rabu, malam kedua tepatnya di malam Kamis, dan malam ketiga tepatnya pada malam hari ini adalah malam Jumat. Kebetulan pada malam hari ini malam ketiga harinya meninggalnya guru kami, yaitu Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah bin Waliullah Mbah Abdullah Salam Kajin. Kami mengajak kepada bapak-bapak dan saudara sekalian untuk bersama-sama berdoa, ya, mendoakan kepada guru kami dengan maksud dan tujuan kita khidmah, ya, kita takzim, kita mengagungkan dengan orang-orang yang ahlul Quran, karena beliau itu adalah al-hafidh, ya, qiraahnya pun qiraah sab'ah yang hari-hari kehidupannya hanya menggeliputi tentang Quran saja. Hari-hari kehidupannya hanya ibadah melalui Quran saja. Waktunya hanya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Beliau Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah itu putra dari Waliullah Mbah Abdullah Salam yang ada di gambar paling atas ini, Bapak. Ini abah beliau. Itu Waliullah Mbah Abdullah Salam. Qur'annya sangat luar biasa, ya, Qur'annya sangat luar biasa. Nah, karena itu saya ingin mengajak kepada bapak-bapak yang mungkin selama ini kita tidak apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Hormat dengan orang yang ahlul Quran, takzim dengan orang yang ahlul Quran, apalagi beliau al-hafidh, hafal Quran dan qiraahnya pun qiraah sab'ah, maka dengan menghormati orang yang hafal Quran, menyanjung orang yang hafal Quran, kemudian takzim, khidmah, melayani daripada orang-orang yang hafal Quran, maka sama halnya kita mengagungkan, melayani, hormat, takzim kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dilami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamilul Quran, hamilur ru'yatul Islam. Faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu fa'alaihi laknatullah." Yang artinya orang-orang yang hafal Quran, ya, orang-orang yang menjalankan isi Al-Quran, mengamalkan isi daripada Al-Quran, dan mereka juga hafal Al-Quran 30 juz, ya, itu ru'yatul Islam. Itu besok di akhirat menjadi benderanya Islam. Ya, menjadi apa? Menjadi benderanya Islam. Atau bahasa gampangnya itu menjadi tendanya agama Islam. Sehingga tenda tersebut nanti akan menaungi beberapa orang yang merasa kepanasan besok di akhirat, atau yang akan membawa bendera Islam, yang nantinya orang-orang akan mencari pengayoman, mencari perlindungan agar bagaimana tidak kepanasan, maka harus berteduh di bawah bendera tersebut. Maka orang-orang yang hafal Quran ini di mata Allah itu sebagai pemegang bendera agama Islam. Kata Kanjeng Nabi, "Faman akramahu akramahullah." Barang siapa yang mau memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, barang siapa yang mau takzim kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, bagaimana
mereka takzim, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka khidmah dengan orang-orang yang hafal Quran, maka akramahullah, Allah akan memuliakan kepada kita. Kalau kita peduli dengan orang-orang yang hafal Quran, maka Allah akan peduli kepada kita. Kita membantu orang-orang yang hafal Quran, Allah akan bantu kita. Kita senang dengan orang-orang yang hafal Quran, Allah akan senang kepada kita. Paham, Pak? Jangan paham cuma keterangannya saja, tapi bisa mengambil hikmahnya. Kenapa saya memaksakan bapak-bapak jamaah kami untuk bisa aktif di majelis taklim atau di majelis zikir, terutama di malam pertama, kedua, dan ketiga atas meninggalnya beliau ini. Karena kami punya tujuan mengagungkan orang yang hafal Quran, berdoa untuk orang-orang yang hafal Quran. Tujuannya apa? Tujuannya Allah biar peduli kepada kita. Allah akan urusin urusan kita kalau kita mau ngurusin urusannya orang-orang yang hafal Quran. Allah akan peduli kepada kita kalau kita peduli kepada orang-orang yang hamilul Quran. Allah akan membantu kita selagi kita mau membantu orang-orang yang hamilul Quran atau hafidh Al-Quran. Karena pada dasarnya tadi katakan dengan Nabi, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafidh Quran atau hamil Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita peduli dengan mereka, kita sanjung mereka, kita hormat mereka, kita takzim kepada mereka, kita layani apa yang jadi keinginan mereka, maka cepat atau lambat apa yang jadi keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang jadi kemuskilan kita maka akan diudari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelah kiri kita ada namanya Pak Heru. Pak Heru itu punya anak, ya, punya istri, punya saudara. Ya. Kemudian Cak Kholik ini karena pedulinya sama Pak Heru, ya, seneng sama anaknya, seneng sama keluarganya. Ada uang sedikit kadang dikasih sangu, ya kan? Lagi nangis saja minta jajan sebelum Pak Heru membelikan jajan itu. Mas Kholik udah cepet-cepet mengambil anaknya, diajak ke warung, diajak ke toko, beli makanan. Ya. Keluarganya butuh beli apa, bahkan kadang saking senengnya Cak Kholik itu tidak menunggu anaknya nangis minta jajan, datang-datang membawa jajan. Ya. Entah membawa jagung, entah membawa kerupuk, entah membawa apa, hari-hari seperti itu. Itu wujud kesenangannya, kepeduliannya Cak Kholik dengan Cak Heru. Pertanyaannya, apa yang terbesit di hati Pak Heru? Apakah semakin tambah benci kepada Cak Kholik, apa semakin tambah senang? Ya Allah, aku heran dengan Cak Kholik ini. Ini kan, begitu besarnya dia senang sama saya. Begitu pedulinya dia dengan saya, bukan hanya kepada saya, bukan kebutuhan saya saja, keinginan anak-anak saya, keluarga saya, itu dipedulikan. Bahkan saking senangnya Pak Heru dengan Cak Kholik itu, nggak senang kalau Cak Kholik itu melihat Pak Heru sibuk sendiri. Ini Cak Heru itu harusnya ngaji-ngaji saja lah. Wirid-wirid saja, nggak usah lah sibuk-sibuk, biar aku yang ngerjakan. Saking senangnya Pak, ya kan? Kira-kira kepeduliannya Cak Kholik terhadap Cak Heru itu seperti itu, membuat hati Cak Heru benci apa senang? Senang apa senang? Senang. Begitu juga kita Bapak, kalau kita peduli kepada orang yang hamilul Quran, kita tanggung kehidupannya, kita peduli kepada mereka, kita urusin urusannya. Jangan kita persulit, ya kan? Kita sanjung mereka, kita hormati, kita agungkan, kita muliakan. Ya. Bila perlu tidak usah meminta bantuan, kita bantu mereka. Maka semua yang kita lakukan itu imbasnya nanti untuk kita semua, sehingga Allah akan peduli kepada kita. Allah akan selesaikan urusan kita. Ya. Allah akan agungkan kita, Allah akan muliakan kita. Allah akan berikan solusi dengan persoalan-persoalan kita. Bahkan Allah akan murahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan dengan segala
kita. Akibat kita memudahkan urusan-urusan orang yang hamilul Quran. Ini loh Pak, tujuan kami mengajak bapak-bapak untuk berdoa, ya, melaksanakan zikir atas kepergian guru kami. Karena dari sisi ini kami bisa membantu dan bisa bahasa fit in balance, ya. Bahasa kerennya apa? agar seimbang lah. Ada imbal balik. Banyak dulu ilmu yang diberikan guruku kepada kami, yang aku tular-tularkan kepada murid-murid kami. Sekarang waktunya aku memberikan kontribusi kepada guru kami, ya, mengajak dengan murid-murid kami. Dan ajakan-ajakan tersebut kalau Bapak sadar sebetulnya menggugah hati Bapak, ya kan, agar bagaimana peduli kepada orang-orang yang hafizul Quran. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sia-siakan dan jangan sekali-kali kita tidak peduli dan acuh tak acuh dengan orang yang hafid Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bersabda seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau kita memuliakan mereka maka Allah akan memuliakan kita. Kalau kita peduli kepada mereka, Allah akan peduli kepada kita. Kalau urusan kita mau selesai, maka selesaikanlah urusan orang-orang yang hamilul Quran. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati. Akan tetapi sebaliknya, waman ahanahu fa'alaihi la'natullah. Tapi barang siapa yang benci dengan orang yang hamilul Quran, barang siapa yang mendolimin orang yang hamilul Quran, barang siapa yang murka dengan orang yang hamilul Quran, acuh tak acuh, suka memfitnah, ya, suka menzalimi, suka mengadu domba, mencari kejelekan-kejelekannya, mencari kesalahan-kesalahannya, apa yang akan terjadi kepada kita? Fa'alaihi laknatullah, maka Allah akan turunkan laknat kepada mereka. Ini mohon maaf Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, bukan berarti mentang-mentang saya hafal Quran terus pengen disandung dihormatin, tidak, ya. Akan tetapi saya membukakan pintu hati kita semua agar peduli kepada orang-orang yang hafid Quran. Banyak di luar sana, ya, yang hafid Quran, yang hamil Quran. Nah, terutama guru kami. Saya bisa membayangkan kalau guru kami yang hamilul Quran, orang yang alul Quran, kita tidak peduli, apalagi nanti kalau saya mati, siapa yang mau peduli sama kita? Ada nggak murid-murid kami nanti besok mengajak jamaahnya, mengajak kawan-kawannya untuk doa arwah, bila perlu tiap 5 waktu kita hadiahin Fatihah? Ada nggak? Apa hanya sekedar kita doa sampai 3 hari berturut-turut atau 7 malam berturut-turut saja? Ini loh Pak, kalau saya tidak mengajak bapak-bapak seperti ini, bagaimana mata rantai nanti akan bersambung, ya. Kadang diajak seperti ini, banyak alasan kita yang gak sibuk menyibukkan diri. Kadang kalanya kita tidak sadar bahwa suatu saat nanti di akhirat kita butuh kepada mereka, kita butuh panji-panji beliau, kita butuh bendera beliau, kita butuh tenda beliau. Karena kita butuh ngaup, butuh ngiyup, butuh berteduh karena kepanasan Bapak. Sementara kita di dunia kadang terlena dengan kesibukan-kesibukan duniawiah kita, yang kadang kalanya jujur atau tidak enggak penting kita penting-pentingkan karena acara doa. Bapak bisa meraba-raba, mengevaluasi diri kita masing-masing lah coba, ya kan? Apa ini dunia tidak semakin rusak Pak? Ya kan? Sedangkan sekarang ini aja sudah berapa banyak ulama-ulama karismatik, ulama-ulama khos. Mereka itu adalah paku bumi. Ya, sudah perlahan-lahan sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin lama semakin goyang bumi ini karena paku-pakunya ini sudah
Sudah pada hilang. Nah kita yang mubtadi, kita yang murid sudah tidak peduli lagi. Tidak ada murid itu yang punya kreatif. Pak Yai, guru Pak Yai itu siapa namanya? Ustadz Minan Abdillah. Oke, aku mau berusaha untuk memberikan fatihah kepada guru Pak Yai lah, biar sanad saya nyambung. Ya kan? Enggak ada boro-boro kok sampai ke gurunya kiainya. Kiainya sendiri aja kadang mati-mati, enggak tahu lah. Ya Pak. Ada enggak yang mengadakan kayak gini terus peduli gimana kiai kita ini terus seolah-olah begitu sudah mati ya sudah selesai. Ya. Selesai, enggak ada wasilah-wasilah setiap 5 waktunya bagaimana. Bapak-bapak bisa mendengarkan setiap saya memulai zikir ya. Begitu banyaknya tawasul. Padahal semuanya itu tidak guru-guru saya Pak, tapi itu gurunya guru saya yang pernah mengajarkan saya. Sebagaimana misalnya saya memberikan ijazah kepada bapak-bapak ya, ijazah ini nanti dikasih tawasul. Tawasulnya ya kepada Kanjeng Nabi, para anbiya, malaikatil muqarrabin dan seterusnya sampai ke saya sampai ke guru saya gitu Pak. Ya kan? Banyak itu tawasul. Dari Mbah Yasin, Mbah Sanusi, Mbah Siwonogoro, Mbah Hamad, Mbah Rifai, Mbah Abdul Basir, Mbah Arwani Kudus, Mbah Ketir Cangkil, Mbah Sijangulando, Mbah Ahmad Mutomakin, ya. Kemudian Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Abdullah Salam, Mbah Haji Nafi Ahmad Nafi Abdillah, ya. Kemudian Mbah Haji Muhammad Sahal Mahfud, Mbah Haji Maimun Zubair, sekarang ketambahan Kiai Haji Ahmad Minan Abdillah, ketambahan lagi Kiai Haji Abdul Fattah Makmun. Itu selalu ditawasulkan semuanya Pak. Kenapa? Karena itu bentuk ketakdiman kita, bentuk ketawaduan kita sebagai murid yang sanatnya mata rantainya itu jangan sampai kita putus, jangan sampai kita pisahkan. Karena besok mereka itulah yang akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita yang kita ambil ilmu dari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara ataupun ibu-ibu untuk bagaimana peduli kepada orang-orang yang ahlul Quran. Apa yang bisa kita persembahkan? Apa yang harus bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita mengabdi diri kita? Ya. Untuk keluarganya Allah ini, agar betul-betul nanti Allah juga akan peduli kepada kita, Allah akan memberikan kontribusi kepada kita, Allah akan menyelesaikan dengan persoalan-persoalan kita, dan Allah akan memudahkan dengan urusan-urusan kita, sehingga saking pedulinya Allah kepada kita, kita tidak minta pun Allah sudah ngerti dan bahkan sekaligus akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orientasi daripada kepedulian kita atas orang-orang yang hamilul Quran ataupun hafizul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mengetuk dengan hati bapak-bapak untuk bagaimana bisa menyambung daripada aurat-aurat ataupun amalan-amalan ataupun wiridan-wiridan ataupun ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada guru-gurunya, agar kita peduli kepada mereka sehingga sanad itu tidak akan terputus dan akan musalsal kepada sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke malaikat Jibril baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.